Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai survei lalu lintas. Yang pertama yaitu ada peraturan yang menjadi acuan untuk survei lalu lintas ini, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Yang ketiga yaitu Undang-Undang 13 Nomor 2003. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 85. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 93. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 93. Selanjutnya yaitu terdapat organisasi survei untuk survei lalu lintas, yaitu terdapat yang paling atas yaitu ada koordinator. Selanjutnya yaitu pembantu umum yang membantu koordinator ini. Selanjutnya ada ketua kelompok dan petugas pencacah. Lokasi pos untuk survei lalu lintas yaitu terbagi di jaringan jalan antar kota dan jaringan jalan perkotaan. Salah satu kriteria yang harus diperhatikan yaitu untuk jalan antar kota, yaitu lalu lintas tidak dipengaruhi oleh lalu lintas ulang alik atau komuter traffic. Sedangkan yang jaringan jalan perkotaan salah satunya yaitu lalu lintas yang dijajah tidak dipengaruhi oleh pergerakan lalu lintas dari persimpangan. Selanjutnya yaitu peralatan untuk survei secara manual, yaitu yang pertama ada formulir penyacahan dan himpunan, yang kedua alat pensil, yang ketiga alat penghapus, yang keempat handboard, dan yang kelima peralatan bantu yaitu alat cacah genggam. Pencacahan dilakukan setiap kurun waktu 15 menit, diisi dengan cara membubuhkan garis yang menunjukkan setiap adanya satuan kendaraan yang melewati pos pencacahan tersebut. Berikut merupakan golongan kelompok jenis kendaraan dari golongan, jenis, konfigurasi sumbu, dan kode. Selanjutnya itu terhadap form ruas jalan. Selanjutnya itu ada form himpunan pencacahan. Berikut merupakan penjelasan terkait manual kapasitas jalan atau MKJI. Sebagai dari kajian, jenis jalan dapat dibedakan berdasarkan jumlah jalur atau carriageway, jumlah jalur atau lane, dan jumlah arah. Suatu jalan dikatakan memiliki satu jalur bila tidak bermedian, dan dikatakan memiliki dua jalur bila bermedian tunggal. Dalam MKJI 1997 membagi jenis jalan perkotaan menjadi 5 lajur. Berikut dapat dilihat. Selanjutnya yaitu batasan ruas dan karakteristik jalan. MKJI 1997 mendefinisikan suatu ruas jalan sebagai berikut: di antara dan tidak dipengaruhi oleh simpang bersinyal atau simpang tak bersinyal utama, dan mempunyai karakteristik yang hampir sama sepanjang jalan. Karakteristik jalan yang mempengaruhi kapasitas dan kinerja jalan jika dibebani lalu lintas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada geometri seperti tipe jalan, lebar jalur lalu lintas, bahu, median, elemen jalan. Yang kedua komposisi, arus dan pemisahan arah. Yang ketiga pengaturan lalu lintas. Yang keempat aktivitas samping jalan. Yang kelima perilaku pengemudi dan populasi kendaraan. Hambatan samping yaitu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kapasitas adalah adanya lajur lalu lintas dan bahu jalan yang sempit atau halangan lainnya pada kebebasan samping. Berikut merupakan hambatan samping dan bobotnya. Selanjutnya tingkat analisis kapasitas dapat dilakukan pada dua tingkat yang berbeda, yaitu yang pertama analisa operasional, yang kedua analisa perancangan. Selanjutnya yaitu ada periode analisa dan jalan terbagi dan tak terbagi. Variabel dalam manual nilai arus lalu lintas atau Q mencerminkan posisi lalu lintas dengan menyatakan arus dalam SMP. Selanjutnya yaitu kapasitas jalan. Dalam MKJI 1997 mendefinisikan kapasitas sebagai arus maksimum yang melalui untuk titik di jalan yang dapat dipertahankan persatuan jam pada kondisi tertentu. Dalam MKJI, kapasitas ruas jalan dibedakan untuk jalan perkotaan, jalan luar kota, dan jalan bebas hambatan. Kapasitas jalan memiliki persamaan dasar untuk menghitung kapasitas ruas jalan dalam MKJI 1997 adalah sebagai berikut. Untuk jalan perkotaan yaitu C sama dengan CO kali FJW kali FJSP kali FJSF kali FJCS. Untuk jalan luar kota, C sama dengan CO kali FJW kali FJSP kali FJSF. Untuk jalan bebas hambatan yaitu C
FC sama dengan CO kali FJW kali FJSP. Berikut kita bisa lihat setiap variabel dan artinya. Kapasitas simpang apil. Sebelum masuk ke penjelasan, terdapat istilah-istilah kunci dalam kapasitas simpang apil, yaitu yang pertama derajat kejenuhan atau DC, yaitu rasio arus terhadap kapasitas pendekat. Kemudian ada yang kedua EKR, konversi jenis kendaraan ke kendaraan ringan. Yang ketiga ada SKR, satuan arus lalu lintas dalam kendaraan ringan. Yang keempat ada APIL, yaitu alat pengatur lalu lintas seperti lampu merah, kuning, dan hijau. Yang kelima ada KBKA, KOBKA, dan KBKI, arus lalu lintas belok kanan atau kiri. Kemudian ada pendahuluan. Yang pertama simpang apil, yaitu persimpangan dengan lampu lalu lintas MKJI 1997 dimutakhirkan untuk mengakomodasi kondisi lalu lintas terbaru, khususnya pada arus jenuh dan ekuivalensi kendaraan. Pedoman ini dipakai untuk desain peningkatan dan evaluasi simpang. Kemudian untuk prinsip-prinsip apil, yaitu tujuan menjaga kapasitas di jam puncak dan mengurangi kecelakaan, konflik diminimalkan, baik konflik primer, pepotongan arus maupun sekunder atau arus melawan atau pejalan kaki. Pengaturan fase memisahkan arus untuk meningkatkan keselamatan meskipun dapat menurunkan kapasitas. Terdapat tipe simpang dan pendekat. Tipe simpang ditentukan dengan 3 angka, yaitu jumlah lengan, lajur minor, dan lajur mayor. Untuk tipe pendekat ada terlindungi atau P, tidak ada konflik lawan arah, dan terlawan atau O, ada konflik lawan arah. Untuk parameter teknis, lebar pendekat efektif atau LE menentukan kapasitas arus kendaraan, arus jenuh dasar atau SO, arus maksimal saat fase hijau penuh, penyesuaian arus jenuh atau S berdasarkan ukuran kota, hambatan samping, kelandaian, parkir, dan rasio belok kanan atau kiri. Untuk klasifikasi kendaraan terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama KR atau kendaraan ringan seperti sedan, minibus, dan pick up. Yang kedua ada KS atau kendaraan sedang seperti bus kecil, truk kecil, atau besar. Untuk yang ketiga ada SM, yaitu sepeda motor. Yang keempat ada KTB atau kendaraan tidak bermotor seperti becak dan sepeda. Untuk ketentuan umum dan teknis, ketentuan umum harus ekonomis, aman, memperhatikan lingkungan, dan didasarkan pada LHRT dan KJD yang akurat. Penggunaan lampu kuning dan merah semua untuk pengosongan ruang simpang antara 2 fase. Untuk ketentuan teknis, yang pertama, satu pendekat bisa dianalisis sebagai 2 sub pendekat berdasarkan eksklusivitas arus. Data lalu lintas disesuaikan dengan tujuan analisis atau desain evaluasi peningkatan. Konversi lalu lintas ke satuan SKR menggunakan nilai EKR. Untuk penggunaan isyarat dan indikator kerja, penggunaan isyarat M semua, yaitu waktu yang menjamin kendaraan terakhir keluar dari area konflik dengan aman. Untuk HH, total M semua ditambah waktu kuning 1 siklus. Untuk indikator kerja, PA dan NKmax digunakan untuk mengevaluasi kinerja simpang. Untuk POL, toleransi pembebanan direkomendasikan kurang dari sama dengan 15% untuk desain, 5-10% untuk operasional. Kapasitas simpang adalah kemampuan simpang untuk menampung volume lalu lintas yang melintasinya. Kapasitas simpang dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti geometri simpang, kondisi lalu lintas, dan perilaku pengemudi. Kriteria kapasitas simpang dapat dinilai berdasarkan beberapa parameter seperti derajat kejenuhan, tingkat pelayanan, panjang antrian. Tipe simpang dapat dibedakan berdasar pada beberapa kriteria, seperti berdasarkan pada jenis pertemuan jalan, yaitu simpang sebidang, simpang tidak sebidang, berdasarkan pada bentuk geometri, yaitu simpang 4 lengan, simpang 3 lengan, simpang bundar, berdasarkan pada sistem pengendalian, simpang dengan lampu lalu lintas, dan simpang tanpa lampu lalu lintas. Setiap tipe simpang memiliki kelebihan dan kekurangan, serta memerlukan perencanaan dan desain yang berbeda-beda untuk mencapai kinerja yang optimal. Kapasitas bagian jalinan adalah kemampuan bagian jalinan untuk menampung volume lalu lintas yang melintasinya. Bagian jalinan adalah suatu bagian dari jaringan jalan yang terdiri dari beberapa ruas jalan yang saling terkait dan memiliki karakteristik lalu lintas yang unik. Tipe bagian jalinan dapat dibedakan berdasarkan pada beberapa kriteria, seperti bagian jalinan tunggal yang terdiri dari satu jalur lalu lintas yang menyatu dengan jalur lain. Yang kedua, bagian jalinan majemuk, bagian jalinan yang terdiri dari beberapa jalur lalu lintas yang menyatu dengan jalur lain. Kriteria desain bagian jalinan meliputi beberapa aspek seperti panjang bagian jalinan, lebar bagian jalinan, jumlah jalur, desain geometri. Kinerja bagian jalinan dapat dinilai berdasarkan pada beberapa parameter seperti derajat jenuh, kecepatan rata-rata, waktu tempuh, tingkat pelayanan. Dengan demikian, desain dan kinerja bagian jalinan yang baik dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengemudi serta mengurangi kemacetan lalu lintas. Kemudian yang terakhir adalah pertemuan ke-7 terkait dengan laik fungsi jalan. Pengertian dan dasar hukum dari laik fungsi jalan adalah uji laik fungsi jalan atau LFJ merupakan pemeriksaan apakah jalan tersebut memenuhi syarat teknis dan administratif untuk keselamatan pengguna. Dasar hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan uji laik fungsi jalan adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kewajiban memperbaiki jalan rusak. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 dan Permen PU Nomor 11 Tahun 2010 tentang tata cara laik fungsi jalan. Kelaikan fungsi jalan dan uji laik fungsi. Kelaikan fungsi jalan di lapangan. Yang pertama, jalan harus aman dan memenuhi standar teknis. Kemudian yang kedua, evaluasi berdasarkan kecukupan lebar, perlengkapan jalan, dan fasilitas keselamatan. Uji laik fungsi jalan mencakup 4 hal. Antara lain, pemahaman kelaikan fungsi, keselamatan jalan, kepastian hukum, dan ketentuan hukum terkait jalan. Adapun untuk kategori laik fungsi jalan dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah LF atau laik fungsi tanpa syarat. Artinya jalan tersebut lebarnya sesuai standar, seperti gambar yang telah dicontohkan. Lebar jalan 7 meter sesuai dengan standar yang ada. Kemudian yang kedua, LT atau laik fungsi dengan penurunan teknis. Lebar jalan tidak penuh, tapi layak dengan penyesuaian teknis. Seperti contoh yang ada di gambar, lebar jalan seharusnya 7 meter, melainkan disesuaikan menjadi 6 meter sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Kemudian LS, laik fungsi bersyarat, sedikit kekurangan namun pelebaran masih memungkinkan.
seperti yang ada dalam contoh. Kemudian yang terakhir TL atau tidak layak fungsi, deviasi besar dan tidak memenuhi standar. Konsep jalan lebih berkeselamatan. Self-explaining road atau jalan berbicara sendiri kepada pengguna lewat marka dan rambu. Self-enforcing road atau jalan mendorong kepatuhan tanpa perlu polisi. Forgiving road atau jalan meminimalisir akibat kesalahan pengguna. Pendekatan keselamatan jalan dan implementasinya. Pendekatan secara proaktif ada dua, yakni uji layak fungsi jalan dan audit atau inspeksi keselamatan jalan atau AKJ. Selanjutnya pendekatan secara reaktif, yakni berupa investigasi lokasi rawan kecelakaan atau black spot. Contoh implementasinya, yang audit simpang Y diubah menjadi simpang T untuk mengurangi kecepatan. Kemudian penanganan black spot, seperti contoh shortcut di Yehnusa, Bali dibangun untuk mengurangi kecelakaan pada tikungan. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.